teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Madani Nadia Utami dengan nomor absen 3 dengan 2015 dari kelas 1A D3 Akuntansi Politeknik Bali. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara pembuatan PPT yang saya buat ini. Nah, di sini saya menggunakan template yang saya buat sendiri. Langkah pertamanya yaitu kalian harus menyiapkan new document terlebih dahulu. Nah, setelah kita berada di new document, kita klik menu view. Kemudian klik menu slide master. Nah, dalam pembuatan template sendiri ini, kita harus mengedit masternya. Nah, di sini kita hilangkan dulu kotak-kotak tulisan ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai slide yang kosong. Jadi, kita mulai membuat template-nya, yaitu dengan cara mengklik insert, kemudian klik shift, kemudian klik rectangle. Besarnya kira-kira 1/4 dari ukuran slide ini. Kemudian kita hilangkan dulu garis pinggirnya, yaitu dengan cara mengklik format, kemudian save outline, no outline. Nah, di sini kita juga harus mengedit rectangle-nya itu sama, yaitu format, kemudian klik edit shape, kemudian edit point. Di sini terdapat dua kotak hitam, kemudian klik kotak hitam yang paling kanan dan muncullah dua kotak putih. Kemudian kotak putih yang ini kita geser ke bagian kiri. Seperti ini. Untuk yang di bawahnya juga seperti itu. Nah, terlihat seperti ini. Kemudian kita ganti background dari rectangle ini dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih format background. Kemudian klik yang mau diganti backgroundnya. Kemudian pilih picture or texture fill. Kemudian klik file. Nah, di sini kalian itu bebas memilih gambar apa saja yang kalian inginkan. Nah, di sini saya memilih gambar yang ini, kemudian saya klik insert. Untuk mendapatkan gambar yang sempurna, kita setting offset right-nya menjadi -100. Nah, ininya seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan pembuatan lengkungan seperti ini lagi dengan cara mengklik CTRL kemudian drag untuk mengcopy semua itu. Kemudian pilih format backgroundnya yaitu dengan solid fill. Kemudian bawa rectangle ini ke bagian paling bawah, yaitu dengan cara mengklik format, send backward, yaitu send to back. Jadinya seperti ini. Kemudian atur lengkungannya lagi dengan cara yang sama, seperti tadi. Copy lagi lengkungan ini lagi 2 kali dengan cara mengklik CTRL kemudian drag. Ganti backgroundnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, untuk memperindah, kita tambahkan efek dari lengkungan tersebut dengan cara membloknya semua. Kemudian pilih format, shift enter. Kemudian pilih seperti ini jadinya template yang kita buat sendiri. Terus master view-nya untuk melihat hasilnya.
Nah, jadi template-nya terlihat seperti ini. Kemudian kita akan membuat cover dari template ini, yaitu dengan cara mengklik View, kemudian mengklik Slide Master. Di sini kita akan mengcopy lengkungannya supaya mempermudah kita membuatnya. Dengan cara memblok semuanya, kemudian klik Home, kemudian copy, kemudian klik Slide Master lagi, kemudian klik Slide Master. Nah, ini nyalakan dulu. Kemudian paste di sini. Nah, untuk gambar ini agar menutupi gambar yang di bawahnya, yaitu dengan cara memperbesar gambarnya. Dan pilih warna solid fill. Selanjutnya kita membuat rectangle lagi sekali, yaitu dengan cara menggeser, kemudian klik Shift, kemudian klik rectangle. Blok dari lengkungan tersebut sampai ujung kanan. Kemudian kita atur agar dia paling di belakang atau paling di bawah. Kemudian dengan klik format, kemudian send to back. Nah, di sini kita pilih background atau warnanya sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini kita akan mengganti backgroundnya menjadi gambar. Dalam penginsertan gambar ini, caranya sama seperti yang tadi, yaitu dengan cara mengklik insert, kemudian mengklik picture, dan kemudian pilih gambar yang kalian inginkan, kemudian insert. Di sini kita atur offset right-nya lagi menjadi 0. Dan untuk bagian paling kiri kita akan memberikan di sana judul dari materi yang akan kita bahas, yaitu dengan cara mengklik insert, kemudian klik word art, kemudian pilihan pertama. Di sini kalian juga bisa mengganti ukuran dari tulisan yang kalian buat. Jadi bisa kalian lihat tampilan cover ini sama seperti yang ada di PPT saya. Jadi begitulah cara membuat dari cover tersebut, yaitu dengan cara membuat template terlebih dahulu. Baik, dalam materi selanjutnya atau slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput gambar, menginput video, membuat grafik, membuat tabel, dan membuat smart art. Jadi kita memulainya dengan slide, kita pilih yang blank. Nah, di sini saya akan membuat tabel terlebih dahulu dengan cara mengklik insert, kemudian klik tabel. Kemudian di sini ada kotak-kotak, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau berapa banyak kalian membutuhkan kotak dalam tabel. Nah, untuk datanya di sini saya sudah membuat data terlebih dahulu tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menambahkan gambar atau menambahkan hiasan dalam tabel tersebut, yaitu dengan cara mengklik insert, kemudian klik picture, kemudian pilih gambar yang kalian pilih. Selanjutnya klik insert. Nah, di sini gambar yang saya pilih, kemudian saya akan remove background-nya, yaitu dengan cara mengklik format, kemudian remove background.
Selanjutnya, di sini saya akan sesuaikan dengan bentuk dari tabel tersebut. Di sini saya akan menambahkan judul tabel ini, yaitu dengan cara mengklik insert, kemudian pilih word art, kemudian pilih word art yang pertama, yaitu namanya baik. Beginilah cara membuat tabel dan menginput gambar. Selanjutnya, yaitu saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat grafik, yaitu dengan cara mengklik insert, kemudian pilih menu chart. Di sini kalian bebas memilih bentuk kolom apapun. Di sini saya menggunakan bentuk graphic columns. Kemudian pilih di sini itu kalian bisa mengetik data-data untuk grafik tersebut. Dan di sini kalian bisa juga menambahkan judul dari tabel kalian. Di slide selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat smart art, yaitu dengan cara mengklik insert, kemudian klik smart art. Di sini kalian bisa pilih smart art mana yang akan kalian gunakan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan smart art yang ini. Kemudian kalian bisa klik OK. Nah, jadi beginilah bentuk smart art. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan teks atau tulisan yang kalian inginkan. Sebagai contoh, saya menulis nah, jadi seperti ini. Di sini kalian juga bisa mengubah desain dari smart art ini dengan cara mengklik desain, kemudian pilih desain yang kalian inginkan. Misalnya saya pilih yang ini. Dan kalian bisa juga mengganti warna yang kalian inginkan. Nah, dan sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara menginsert video, yaitu dengan cara mengklik insert, kemudian pilih video, kemudian klik video on my PC. Di sini kalian pilih video yang kalian masukkan. Jadi saya memilih video yang ini. Nah, jadi ini videonya sudah masuk dalam PowerPoint. Jadi, sekian tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video presentasi dari materi saya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sumber daya manusia atau SDM. Sebelum saya mempresentasikan materi tersebut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Ayumade Wulandari Utami, dengan nomor absen 3, dengan NIM 2015613011, dari kelas 1A D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Adapun subbab materi yang akan saya bawakan yaitu ada 5 subbab materi. Yang pertama yaitu ada pengertian sumber daya manusia dan pendekatan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada strategi dan faktor dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Yang ketiga yaitu ada fungsi, tujuan, dan latar belakang sumber daya manusia. Yang keempat yaitu contoh tabel dan grafik sumber daya manusia. Yang kelima yaitu ada video tentang sumber daya manusia di perusahaan.
Nah, di sini ada pertanyaan yaitu apa itu SDM? Jadi, SDM atau sumber daya manusia adalah manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu, serta faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan sumber daya manusia yang biasanya digunakan di perusahaan. Yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan mekanis, yaitu pendekatan yang menggunakan mesin-mesin dan alat-alat elektronika yang membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Pemimpin perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim, sehingga biaya produksi rendah dan mengelompokkannya sehingga memperoleh tenaga kerja yang murah namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan memperoleh hasil yang besar untuk kepentingan pemberi kerja. Yang kedua yaitu ada pendekatan paternalisme, di mana pendekatan ini mempunyai perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju dari para pekerja lainnya, yang menunjukkan bahwa mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pimpinan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalahnya selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Baik, dalam materi selanjutnya yaitu ada strategi dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Yang pertama yaitu ada pelatihan. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua yaitu ada pendidikan. Nah, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dilalui dengan meningkatkan kemampuan kerja serta mengatasi permasalahan pada pekerja. Yang ketiga yaitu ada pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui perencanaan dan penilaian. Kemudian yang keempat ada rekrutmen, yaitu strategi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam menilai calon karyawannya untuk menjadi bagian dari suatu perusahaan. Nah, di sini akan dilanjutkan materi tentang strategi pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang kelima yaitu ada perubahan sistem. Nah, perubahan sistem ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Kemudian yang keenam yaitu ada kesempatan. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Dengan begitu, karyawan akan lebih berkontribusi dalam pengembangan suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu ada penghargaan. Nah, di sini pimpinan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi dan merupakan salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini juga terdapat faktor dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yaitu apa yang dimiliki oleh karyawan, termasuk dalam faktor ini adalah pendidikan, keterampilan, keahlian, serta nilai tambah. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, yaitu apa yang ada di luar tenaga kerja yang dapat menjadi stimulus bagi tenaga kerja. Nah, dalam hal ini, pemerintah dan pengusaha akan memiliki peranan yang sangat penting. Adapun materi selanjutnya yaitu fungsi dari sumber daya manusia. Ada 5, yang pertama yaitu sebagai tenaga kerja. Nah, sumber daya manusia ini berfungsi sebagai tenaga kerja atau bisa disebut sebagai manpower, yaitu yang mempunyai kemampuan untuk memberikan jasa di setiap satuan waktu yang berguna untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua yaitu ada sebagai tenaga ahli, yang merupakan kemampuan dari SDM atau sumber daya manusia sebagai tenaga ahli bagi suatu perusahaan atau negara.
Yang ketiga yaitu sebagai pimpinan. Sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan pengalaman yang mumpuni dapat berfungsi sebagai pemimpin dalam suatu golongan ataupun perusahaan. Yang keempat yaitu ada sebagai usahawan. Nah, dapat menjadi tenaga usahawan adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kemandirian dalam rangka menciptakan suatu produk baru yang bermanfaat bagi orang maupun lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu berfungsi dalam pengembangan iptek. Nah, adapun juga tujuan sumber daya manusia. Ada 5 yaitu yang pertama, membuat kebijakan dan pertimbangan. Yang kedua yaitu untuk membantu perusahaan mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan kepada perusahaan apapun keputusan dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah apa yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kelima yaitu sebagai media komunikasi terbaik. Nah, di sini juga ada latar belakang sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peran pengelolaan sumber daya manusia kini tak lagi jadi dominasi manajer sumber daya manusia karena mulai banyak perusahaan yang menerapkan pendegradasian fungsi manajemen sumber daya manusia kepada manajer fungsional. Yang kedua yaitu ada setiap kegiatan yang melibatkan kerja tim adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, yaitu ada setiap pemimpin otomatis melakukan matching people to job, managing performance, coaching air counseling, and rewarding, hingga firing dalam setiap tugasnya. Yang keempat, yaitu ada pada dasarnya setiap manajer juga merupakan manajer SDM karena mereka pasti memiliki anak buah yang harus dikelola. Nah, di sini terdapat tabel perbandingan jumlah SDM perusahaan A atau PT A dengan kompetitor. Di sini ada 4 perusahaan atau 4 PT, yaitu yang pertama ada PT A, PT B, PT C, dan PT D. Dan ada perbandingan di setiap tahunnya. Dan di sini ada perbandingan selama 3 tahun. Apa angkanya bisa kalian lihat dalam tabel tersebut. Baik, saya lanjutkan di sini. Ada grafik perbandingan jumlah sumber daya manusia PT A dengan kompetitor. Yang tadi kalian lihat angkanya dalam tabel tersebut, kini saya sudah masukkan ke dalam grafik dan grafiknya terlihat seperti ini. Nah, di sini saya akan menampilkan suatu video tentang sumber daya manusia di perusahaan. Kali ini kami akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Manusia sebagai sumber daya dalam organisasi itu sangat penting. Jadi, mulai alasannya. Mengapa kita perlu adanya sumber daya manusia? Jadi, apakah manajemen sumber daya manusia itu
Baik, sekian yang bisa saya tampilkan tentang video sumber daya manusia. Baik, terima kasih sudah memperhatikan video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.